ada Stipa. Gimana nih kabar hari ini? Pasti baik-baik aja dong, karena kita selalu doain kalian dalam keadaan yang baik-baik aja, nggak sakit dan harus selalu sehat terus. Di video kali ini kita bakalan Kita mau saling tanya sebagai pasangan yang masih pacaran. Cuman pertanyaannya bukan dari lubuk hati kita, karena kalau dari lubuk hati kita udah lakuin itu setiap hari. Lagi chatting sama dia, pokoknya ya kita tanya lah gitu ya, karena kita tuh spontan. Jadi kita mau saling bertanya, pertanyaan yang sama kita jawab dari dua versi, dari dua sisi, cewek dan cowok. Terus pertanyaannya kita cari dari Google. Jadi kita sama-sama belum nggak tahu apa yang akan ditanya, jadi kita nggak nyiapin jawaban. Jadi ini jawaban yang kita lontarkan itu pasti pure, asli, tulus dan ikhlas dan anti settingan. Oke ya. Nah ini bukan prank ya, bukan. Pokoknya kita mau cari di Google ya, langsung aja kita cari di Google. Keywordnya pertanyaan untuk pacar. Ini 10 pertanyaan wajib untuk pacar yang mengungkapkan. Udah ngomong. Nah mungkin itu kali ya. Dari woop.id. Oke, aku bacain pertanyaan mana? Oh ini nih. Oke ya. Jadi kamu dulu, aku dulu. Pertanyaan pertama. Seberapa dekat kamu dengan keluarga kamu? Aku sangat dekat. Sedekat apa? Misalnya sampai ngapain bareng atau apa gitu? Supaya ngerti gitu, dekat-dekat dulu gimana? Menurut aku tuh kalau dekat dengan keluarga kayak apa ya? Apa-apa tuh bilang gitu. Terbuka gitu. Kita sama mama, sama papa, pokoknya cerita gitu lah. Gitu. Oke, kalau aku sudah dekat kamu dengan keluarga aku, kalau aku sama keluarga ya dekat gitu, cuman karena mama aku itu kan udah pisah rumah ya, karena jadi FYI aja tuh papa kandung aku tuh udah dipanggil Tuhan dan meninggal pada tahun 2007 waktu aku masih kelas 5 SD gitu ya. Nah udah lama kemudian mamaku menemukan lagi gitu, apalagi dan sekarang intinya pisah rumah, tapi untuk seberapa dekat masih sangat dekat gitu, karena pindahnya pun dekat banget lah gitu. Tiap kali ketemu juga bisa banget gitu, jadi ngobrol bareng, curhat bareng, kadang kemana-mana bareng, masih banget gitu. Kan ada videonya ulang tahun, nah itu jadi deket banget lah ya gitu. Meskipun cowok biasanya katanya agak nggak gimana, tapi nggak apa maksudnya terbuka semuanya sama keluarga. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Apa yang paling sulit kamu bicarakan dengan aku? Ini aku dulu yang jawab nih. Yang paling sulit aku bicarain dengan kamu, biasanya kalau cowok kayaknya, mungkin ini mewakili semua cowok, yang paling sulit dibicarakan adalah tentang masa depan atau future, karena mau digimana-gimanain juga beban tanggung jawab untuk kehidupan selanjutnya itu pasti bebannya lebih berat cowok gitu. Makanya ketika cowok itu sendiri belum bisa memberi kepastian yang cukup, maka kayak agak enggan untuk bahas, apalagi untuk melaksanakannya gitu. Kalau kamu? Kalau aku yang paling sulit dibicarakan, kalau misalnya aku marah, terus kamu nanya alasannya apa, itu bagi aku sulit banget ngomongnya. Atau ketika aku nggak mood, sekitarnya di waktu itu juga, bagi aku tuh sangat sulit. Pasti nggak aneh. Kamu kenapa sayang? KPPA. Enggak, aku tuh nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nah, iya itu sering banget terjadi sih. Aku udah ngeluh berapa kali misalnya, udah langsung aja terbuka. Nggak bisa kata dia. Iya, mungkin cewek kayak gitu. Kalau cowok biasanya langsung aja ngomong, beresin juga. Besok jadi clear, atau misalnya setelah di clear itu juga langsung clear gitu. Udah gak ada bulan lagi, lupa lah gitu. Oke, itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, prestasi apa yang paling membanggakan? Prestasi yang membanggakan? Apa dong, kamu dulu? Apa ya, kalau prestasi paling membanggakan adalah mungkin kalau aku sih, kalau prestasi bidang akademik sih kayaknya
nggak gimana, jadi ranking dari sekolah sih beberapa kali masuk 10 besar, tapi enggak yang 1, 2, 3 itu enggak sih. Jadi kalau aku lebih ke membanggakan itu lebih kayak ke bikin teman aku gitu ya ngomong nggak ada lo nggak rame. Nah, gitu. Kalau aku sih gitu sih, gitu. Kalau kamu? Kalau aku prestasi membanggakan bagi aku ketika aku masih punya sahabat yang dari dulu sampai sekarang aku nggak pernah lupa gitu. Oh, aku juga sampai sekarang masih solid gitu sampai sekarang. Itu aku seneng Karena nggak gampang menjalin Iya, hubungan, betul. apalagi cewek kalau lagi nggak ada satu. Dan aku tuh temen SD aku kan sampai sekarang kita masih sering ketemu. Ya masih janjian main. Nah ya itu bagi aku prestasi. Makan mie bareng kepedesan Iya. sampai sakit ya. Kalau nonton tolong jajannya. Nggak apa-apa. Oke, yang keempat. Aku dulu yang jawab. Aku dulu yang tanya ya. Apa pendapatmu tentang hubungan kita? Pendapat aku tentang hubungan kita adalah hubungan yang gak so sweet, tapi gak so sweet, Keke banget. tapi Iya. ini pendapat aku Iya. gak so sweet, tapi apa ya, kita tuh punya apa ya, kayak bukan chemistry ya. Chemistry. Iya, tapi lebih ke konyol bareng gitu loh. Iya sih ya, kalau di konyol banget Iya, gitu terus kayak. bercandaan kita tuh sejalur lah Receh. gitu ya. Jadi kalian kalau lagi di mall kita lagi jalan, kadang kan pakai sendal jepit gitu ya. Kadang kalau aku nggak sengaja lepas sendal aku, dia tendang sampai jauh. Itu sering banget gitu ya sama dia. Tuh ya gitu lah. Kayaknya kalau dia hampir mau jatuh, itu bukannya aku, enggak apa-apa sayang, tapi dia ketawain dulu. Gitu sih kalau gitu. Kalau menurut aku, pendapat aku tentang hubungan kita adalah, jadi kalau aku ngerasanya kayak apa ya? Mungkin sudut pandang kita tuh agak beda karena kita tuh jaraknya 6 tahun bedanya. Itu lebih tua, 6 tahun, lebih dewasa. Jadi pola pikir aku itu lebih dewasa dari dia gitu. Cewek tuh lebih gampang dewasa. Iya, tapi enggak 6 tahun nyusul juga sih. Ya kan? Nah, jadi kalau aku sih mikirnya gini, ketika aku menjalin hubungan sama dia itu jadi kayak lebih ke belajar untuk masuk. Tahap selanjutnya gitu. Jadi kayak misalnya kalau ada masalah gitu, nggak kayak yang terlalu di sini aku tuh nggak terlalu yang kayak itu, tapi kayak iya kamu sebenarnya gini gitu. Jadi secara dewasa ngasih masukan secara dewasa gitu, meskipun dia di awal-awal komplain terus tapi sekarang luar biasa Apa ya? perubahannya. Pertanyaan kali, pengalaman paling buruk yang pernah dialami. Ini berarti bukan tentang kita, maksudnya ya kamu aja. Pengalaman terburuk yang pernah Kamu dialami. aja. Aku pengalaman paling buruk yang pernah dialami itu dulu aku pernah apa ya, dibilang buruk juga nggak buruk-buruk amat. Jadi ya nggak ada. Nggak ada, skip aja. Skip aja ya, nggak ada ya karena ya. Yang keenam, hal apa yang membuat kamu menangis terakhir kali? Apa dong? Kamu apa? Aku ya masalah pasti kan. Masalah. Kalau boleh tahu nggak masalahnya apa? Nggak. Nah ini nih. Tenang aja, di belakang kamarnya juga belum tentu aku tahu. Tahu kan aku suka. Oh iya. Suka sendirinya tanpa ditanya. Oke. Kalau aku nangis, cowok jangan nangis, tapi pernah sih Terakhir nangis. kali Nangis sih, kalau nangis yang secara emosional itu ya kalau sampai menitikan air mata sih biasanya lebih karena terharu. Tapi maksudnya terharu sama kebaikan gitu, istilahnya kebaikan yang maha kuasa terhadap diri saya gitu. Tapi kalau dia sih pernah sih bikin nangis tuh tentang karena apa ya waktu itu ya, karena kamu pengen ninggalin tapi aku gak mau gitu. Ya, gitu ya, jadi jangan ninggalin aku ya meskipun aku gak sweet. Nomor 7, apa yang kamu ingin ubah dari diri kamu? apa sifat karakter? Apapun. Kalau karakter aku bakal mengubah. Aku tuh orangnya suka gampang nangis dan gampang ketawa. Ya gitu, kalau lagi ini loh ketawanya keras lagi terus nggak bisa berhenti. Iya, jadi aku tuh takut kalau misalnya lagi nggak ada apa-apa tiba-tiba Ketawa. ada yang buat bagi aku itu lucu, Lucu. terus aku ketawa, ntar orang-orang tuh kiranya
ngetawain dia gitu atau ngehina lah istilahnya gitu. Tersinggung lah orang. Nah itu aku nggak bisa nahan banget ketawa gitu, jadi itu. Dan kalau salah pernah kejadian ya? Iya benar. Oke, pernah cerita ada kejadiannya. Itu ya. Kalau aku yang pengen aku ubah dari diri aku adalah aku itu orangnya bisa dibilang suka apa ya? Mungkin bisa dibilang terlalu nggak enakan. Ya, lalu susah buat nolak. Iya, susah banget untuk nolak. Meskipun sebenarnya kalau kata orang lain sih itu fine banget untuk lo tolak, tapi bagi aku itu susah banget. Ya mungkin aku harus juga coba ubah itu gitu ya mungkin ya, karena supaya orang itu juga tidak terlalu memanfaatkan. Mungkin kayak gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan jika hidupmu tinggal 6 minggu lagi? Aku dulu, kamu dulu. Aku akan apa ya, lebih dekat lagi sama orang-orang yang aku sayang. Ini sedih. Sama orang-orang yang aku sayang. Terus aku pengen nangis. Itu air matanya lo ada tisu. Terus sebisa mungkin aku akan membuat mereka bahagia. Terus aku akan minta maaf sama orang-orang yang sekiranya aku pernah sakitin. Terus banyak. Iya, apa namanya? Udah. Kalau aku sih lebih kayak ingin yang pengen dicapai itu belum dicapai, kalau bisa dicapai dalam 6 minggu. Dalam 6 minggu. Terus kan kalau misalnya kita udah hilang dari dunia ini kan, kalau bisa kita tinggal nama yang baik. Jadi nama yang dikenang, yang jadi ketika nama aku disebut gitu misalnya, jadi wah itu adalah orang yang titik dalam tanda kutip yang baik, yang positif bagi banyak orang, bermanfaat bagi banyak orang dan berkah bagi banyak orang. Itu sih lebih terutamanya itu sih kalau pencapaian yang menurut aku itu paling penting sih itu gitu. Walaupun uang penting tapi ya. Lanjut 9. Seperti apa hari yang sempurna bagi kamu? Bagi aku hari yang sempurna itu adalah ketika hari dimana kita menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Udah. Kalau menurut aku hari yang sempurna bagi aku adalah kalau kita menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang yang kita sayangin, di tempat yang kita sukain, dan dengan makanan yang kita bisa nikmatin, ya semuanya enak-enak lah itu. Tapi ya itulah, itu yang bisa kita bayangin sih itu. Meskipun pas nanti kenyataannya mungkin ada juga yang bikin jengkel, tapi bayangannya sih itu. Oke, pertanyaan terakhir, 5 hal yang paling membuat kamu bersyukur saat ini. 5 hal. 5 loh. 5 belum nyiapin. Iya nih 5 beneran. 5 hal yang paling membuat kamu bersyukur saat ini. Kamu dulu. Kalau aku itu senang karena intinya aku kenal Tuhan. Yang kedua, aku senang karena aku selalu aku ngerasa banget sampai detik ini tuh aku tuh dijagain banget lah sama Tuhan, dituntun lah langkahnya tuh. Jadi meskipun ya bagi pengalaman lalu ada sih banyak hal juga yang mengecewakan, tapi itu semua punya maksud yang baik gitu. Dan kedua, yang ketiga ya ini yang 5 kebanyakan ya? Iya, udah yang ketiga aja ya. Yang ketiga itu ya Tuhan membuat aku bahagia dengan mengirimkan orang-orang yang luar biasa buat aku, ya terutama ini mukanya seperti gitu Pak. Nah gini kalau lagi sweetin tuh gitu, makanya nggak pernah aku sweet tuh itu karena reaksinya kayak gitu. Ya tahu tuh sekarang aku ya 3 aja ya. Sebenarnya banyak yang membuat banyak banget bersyukur, cuman setiap hari pasti ada alasan, setiap detik pasti ada. Kan mungkin nggak, kalau dimakan ya terlalu spesifik. Iya, untuk diungkapkan, jadi 3 aja ya. 3 aja. Yang pertama sama kayak kamu, kalau emang ngerasa banget disayang sama Tuhan. Terus yang kedua, bersyukur karena aku punya keluarga yang selalu support aku, selalu
dukung pokoknya. termasuk support untuk sama aku kan. Pokoknya itu lah ya, punya keluarga yang baik lah intinya. Terus yang ketiga, bersyukur karena punya orang-orang yang baik banget di dekat aku. Nih deket Gak kayak teman, sahabat gitu. teman, sahabat, terus Saudara. terus Kamu aku keempat. pertama. Lu udah tahu tapi senang kalau dia ngomong lagi. Oke deh, udah ya. Jadi tadi udah ada 10, ada satu yang kita skip karena apa tadi pertanyaannya yang kita skip ya, pokoknya itu karena nggak bisa kita jawab. Ya hal buruk, jadi banyak hal buruk tapi nggak yang sampai kita trauma gimana gitu enggak. Jadi kita memutuskan untuk menjawab pertanyaan itu. Oke, terima kasih udah nonton video kita sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe. dan share ke teman-teman kalian semua supaya ya pertanyaan ini bisa dijawab dari sisi kita gitu ya. Kalau kalian punya jawaban masing-masing ya pasti punya masing-masing sih, dan pengalamannya beda-beda. Kalau kalian suka video kayak gini boleh request, boleh komen di bawah, jadi kita bikin lagi, atau pertanyaannya mau kalian yang cariin boleh, nanti kita yang buat video ini kita jawab dengan cara spontan juga, nggak akan kita baca langsung bacanya pas record mungkin kayak gitu ya, mungkin teknisnya kayak gitu lah sebentar. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.